Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari grup 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan perencanaan dan juga analisis kelayakan bisnis Fit Bottle Plus, yaitu inovasi botol minum pintar yang berbasis teknologi dan juga ramah lingkungan. Air merupakan kebutuhan penting bagi tubuh. Namun banyak orang sering lupa minum karena aktivitas yang padat. Di sisi lain, penggunaan botol plastik sekali pakai juga masih tinggi dan berdampak pada lingkungan. Fit Bottle Plus hadir sebagai sistem hidrasi pintar yang terdiri dari botol minum, gelang tangan, dan juga aplikasi. Gelang tangan digunakan untuk membantu memantau kebutuhan air dalam tubuh karena bersentuhan langsung dengan kulit. Lalu, datanya terhubung ke aplikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua atau tentang gambaran umum dan konsep usaha Fit Bottle. Nah, jadi Fit Bottle ini adalah botol minum pintar yang berbasis teknologi yang dibuat untuk membantu pengguna lebih sadar dengan kebutuhan minum air setiap hari. Nah, botol ini itu dilengkapi dengan sensor hidrasi, indikator LED, dan pengingat minum otomatis. Jadi Fit Bottle itu juga terhubung ke aplikasi di handphone dan juga jam tangan digital. Jadi pengingat minum dan data konsumsi air itu bisa langsung dipantau dengan mudah. Nah, keunggulan Fit Bottle ada pada kombinasi teknologi dan konsep yang ramah lingkungan. Botol itu membentuk kebiasaan minum air yang lebih teratur, dan juga dia itu menggunakan bahan bioplastik dan didukung tenaga surya mini supaya lebih hemat energi. Nah, desainnya itu modern, ergonomis, dan praktis untuk digunakan sehari-hari. Fit Bottle juga punya visi untuk jadi pelopor botol minum yang pintar dan ramah lingkungan dengan misi mengembangkan produk inovatif, meningkatkan kesadaran hidrasi, dan mengurangi limbah plastik. Tren gaya hidup sehat, penggunaan plastik, dan teknologi semakin meningkat, termasuk kesadaran terhadap kebutuhan hidrasi. Fit Bottle Plus menargetkan mahasiswa dan juga pekerja muda yang berusia 18 hingga 30 tahun di wilayah perkotaan. Produk ini diposisikan sebagai solusi hidrasi pintar yang modern dan juga ramah lingkungan. Pemasaran dilakukan melalui media sosial, marketplace, konten edukatif, dan kerjasama dengan influencer kesehatan. Analisis SWOT Fit Bottle Plus. Fit Bottle Plus merupakan botol minum pintar yang bertujuan membantu pengguna untuk tetap menjaga kebiasaan minum agar tetap teratur dan mendukung gaya hidup sehat dengan dilengkapi dengan fitur pengingat minum yang terhubung melalui ponsel pintar. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari Fit Bottle Plus. Yang pertama memiliki fitur minum otomatis yang terhubung dengan ponsel, lalu mendukung gaya hidup sehat yang sekarang menjadi tren di masyarakat. Desain modern, praktis, dan mudah dibawa kemana saja, dapat terhubung dengan aplikasi, lalu juga memberikan nilai tambah dibanding botol minum biasa karena berbasis teknologi. Lalu yang kedua adalah weakness. Yang pertama, harga produk lebih mahal dibanding botol biasa karena memang terhubung dengan aplikasi, lalu bergantung pada teknologi, berbeda dengan botol minum biasa. Membutuhkan pemahaman awal bagi pengguna untuk mengoperasikan fitur-fitur yang ada, juga biaya produksi yang relatif tinggi. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Yang pertama, peluang pasar yang ketat. Yang kedua, munculnya produk serupa dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, karena ini berbasis teknologi maka harus sering diperbaharui. Dan yang terakhir yaitu konsumen terkadang sensitif terhadap harga yang ditawarkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan dari produk inovatif kami, yaitu Fit Bottle Plus. Tapi sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wafa Nurul Fadila dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Nah, dalam analisis keuangan ini mencakup 4 bagian utama. Yang pertama yaitu kebutuhan modal awal, yang kedua yaitu perhitungan harga pokok produksi, ketiga yaitu proyeksi cash flow 1 bulan, lalu yang terakhir adalah analisis break even point atau disebut BEP. Masuk dalam pembahasan pertama yaitu menjelaskan mengenai kebutuhan modal awal dan penggunaannya. Nah, dengan menjalankan bisnis Fit Bottle Plus ini, modal awal memiliki peran yang sangat penting karena digunakan untuk mendukung proses produksi, pengembangan teknologi, serta operasional awal usaha. Nah, tanpa perencanaan modal yang jelas, bisnis beresiko tidak berjalan secara optimal sejak awal.
Estimasi kebutuhan modal awal dalam bisnis ini adalah sebesar 28 juta rupiah. Nah, modal tersebut dialokasikan ke beberapa komponen utama. Nah, 5 juta rupiah digunakan untuk riset dan pengembangan produk, khususnya pengembangan sensor hidrasi dan aplikasi pendukung. Kemudian 7 juta rupiah dialokasikan untuk produksi botol berbahan bioplastik yang ramah lingkungan. Selanjutnya, 8 juta rupiah digunakan untuk pengadaan sensor hidrasi dan komponen elektronik. Nah, untuk mendukung konsep produk berkelanjutan, digunakan tenaga surya mini dengan biaya sebesar 3 juta rupiah. Selain itu, 2 juta rupiah dialokasikan nih untuk pengemasan dan branding produk agar memiliki nilai jual yang menarik. Terakhir, 3 juta rupiah digunakan untuk biaya operasional seperti administrasi, transportasi, dan kebutuhan pendukung lainnya. Nah, dengan demikian, total modal awal sebesar 28 juta ini difokuskan agar bisnis Fit Battle Plus dapat beroperasi secara berkelanjutan sejak tahap awal. Next, di sini saya akan menjelaskan tahap kedua yaitu perhitungan harga pokok produksi atau HPP. Nah, HPP ini merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk. Dalam analisis ini, perhitungan HPP dilakukan berdasarkan estimasi produksi awal sebanyak 100 unit Fit Battle Plus. Nah, rincian biaya per unit terdiri dari beberapa komponen. Biaya bahan botol bioplastik sebesar Rp70.000, sensor hidrasi dan komponen elektronik membutuhkan biaya Rp80.000, tenaga surya mini sebesar Rp30.000, biaya perakitan dan finishing sebesar Rp40.000, serta biaya pengemasan produk sebesar Rp20.000. Jika seluruh biaya tersebut dijumlahkan, maka total HPP per unit Fit Battle Plus ini adalah Rp240.000. Nah, berdasarkan hasil HPP ini, harga jual produk ditetapkan sebagai Rp399.000 per unit dengan tujuan memperoleh margin keuntungan yang layak sekaligus tetap kompetitif di pasaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tahapan yang ketiga, yaitu mengenai proyeksi cash flow dalam 1 bulan operasional. Proyeksi cash flow digunakan untuk melihat gambaran nih arus kas masuk dan keluar selama 1 bulan. Nah, dalam perhitungan ini diasumsikan penjualan sebanyak 50 unit Fit Battle Plus. Nah, total pemasukan ini diperoleh dari hasil penjualan, yaitu 50 unit dikalikan dengan harga jual Rp399.000 sehingga total pemasukan sebesar Rp19.950.000. Sementara itu, total pengeluaran bulanan terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama yaitu biaya produksi untuk 50 unit adalah 50 dikalikan 240.000 sehingga totalnya sebesar 12 juta rupiah. Nah, kemudian ditambah dengan biaya operasional dan pemasaran sebesar 3 juta rupiah. Dengan demikian, total pengeluaran dalam 1 bulan adalah 15 juta rupiah. Nah, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa laba bersih yang diperoleh dalam 1 bulan adalah sebesar Rp4.950.000. Terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis break-even point atau BEP. Nah, BEP ini merupakan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga usaha tidak mengalami keuntungan juga kerugian ya. Yang dimana analisis ini penting untuk mengetahui kapan modal awal dapat kembali. Nah, laba per unit Fit Battle Plus ini diperoleh dari selisih antara harga jual dan juga HPP, yang dimana harga jual sebesar Rp399.000, sedangkan HPP sebesar Rp240.000, sehingga laba per unit adalah Rp159.000.
Dengan total modal awal sebesar 28 juta rupiah ini, maka BEP unit dapat dihitung dengan membagi total modal awal dengan laba per unit. Hasilnya adalah sekitar 176 unit. Nah, artinya usaha Fit Battle Plus ini akan mencapai titik impas setelah berhasil menjual kurang lebih 176 unit produk. Dengan rata-rata penjualan 50 unit per bulan, maka bisnis ini diperkirakan akan mencapai titik impas dalam waktu sekitar 4 bulan. Dengan kesimpulan, berdasarkan analisis keuangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Fit Battle Plus ini memiliki perencanaan keuangan yang realistis dan prospektif, baik dari sisi modal awal, harga produksi, arus kas, maupun waktu pengembalian modal. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Fit Battle Plus memiliki potensi pasar yang baik dan layak dikembangkan. Keunggulannya terletak pada integrasi botol, gelang tangan, dan juga aplikasi dalam mendukung gaya hidup sehat. Kedepan, inovasi produk dan edukasi konsumen perlu terus ditingkatkan agar Fit Battle Plus dapat berkembang secara berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.